Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk materi minggu kedua untuk mata kuliah asas dan perancangan arsitektur 1 di kelas 1D ini. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang elemen desain arsitektur. Nah, apa-apa saja elemen desain arsitektur itu kita akan bahas satu-satu. Pertama tentang bagaimana titik, garis, bidang itu, dan volume. Jadi salah satu elemen dasar dalam proses perancangan arsitektur itu adalah elemen titik, elemen garis, bidang, dan volume atau ruang. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian selain itu kita tentunya akan membahas bentuk itu sendiri. Jadi dari situ nanti kita akan membuat analisis tentang bagaimana sih bentuk-bentuk arsitektur itu dibuat dari bentukan-bentukan dasar yang sudah ada. Baik, pertama dalam arsitektur itu kita mengenal ada 3 sistem yang kita desain dalam sebuah perancangan arsitektur. Seperti yang minggu pertama kita jelaskan bahwa dalam prinsip arsitektur itu ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama tentang keberfungsian, kemudian yang kedua tentang kekuatan, yang ketiga tentang keindahan. Nah, 3 prinsip dari Vitruvius ini kemudian diterjemahkan dalam 3 sistem ini. Nah, pertama tentang spasial. Spasial ini menyangkut tentang space atau ruang. Jadi sistem pertama yang perlu kita jabarkan dalam sebuah perancangan arsitektur adalah sistem ruangnya atau fungsi-fungsi ruangnya. Nah, itu dimana pada saat kita mendesain sebuah desain arsitektur itu setiap area atau ruang yang ada di perancangan kita itu harus memenuhi prinsip spasialnya atau sistem spasialnya harus jelas fungsinya apa, kemudian dari mulai lantai bawah, lantai 2 sampai yang paling atas itu harus dijelaskan secara spasial fungsinya secara keseluruhan seperti apa. Nah, di sistem yang kedua adalah sistem strukturnya. Nah, itu yang perlu juga kita jelaskan. Pertama tentunya tentang kekuatan penopang-penopang, elemen-elemen penopang strukturnya, baik itu kolom, lantai, balok maupun atapnya nanti. Jadi sistem yang ketiga yang cukup penting juga adalah struktur. Kemudian yang ketiga adalah tentang selubung atau pelingkup dari bangunan. Nah, di sini biasanya arsitek banyak bermain dengan estetika karena pelingkup atau selubung bangunan inilah adalah area yang paling pertama ditangkap atau dilihat oleh orang luar yang akan menikmati atau mengalami ruang di dalam karya arsitektur itu sendiri. Maka sistem selubung ini sangat penting karena bentukan-bentukan yang lahir dari selubung inilah yang nanti akan menjadi karakteristik dari bangunan itu. Nah, dari selubung inilah nanti kita akan belajar bagaimana membuat sistem selubung itu dari bentukan-bentukan dasar yang sudah ada, tinggal kita modifikasi atau transformasi menjadi selubung arsitektural yang memiliki karakter estetika yang baik. Nah, sebagai contoh bentuk dalam arsitektur itu sebuah karya arsitektur, misalnya ini sebuah church atau gereja. Kemudian gereja ini tidak serta-merta hadir dalam bentukan selubung seperti ini. Nah, ini biasanya diproses dalam sebuah proses transformasi desain atau proses penggabungan beberapa bentuk dasar. Jadi kalau dianalisis lebih lanjut, maka bentuk-bentuk dasar yang ada di bangunan ini sebenarnya adalah bentukan ini. Yang pertama adalah bentuk persegi itu sendiri. Nah, ini kemudian ada bentuk segitiga untuk atapnya ini. Nah, kemudian ada bentuk silinder. Di bawah kubahnya ini adalah silinder, kemudian ada bentuk kubah, ada bentuk silinder lagi, ada bentukan
kerucut. Nah, semua bentukan-bentukan ini akhirnya dikombinasikan dalam sebuah model bentuk atau selubung bangunan yang akhirnya menunjukkan karakteristik seperti ini. Nah, itulah pentingnya kenapa seorang arsitek harus dari awal, dari basic memahami proses pembentukan selubung bangunan ini, bagaimana menemukan bentuk dari bentuk-bentukan dasar yang seperti ini. Nah, sebelum kita berbicara soal bentuk, tentunya bentuk itu sendiri sebenarnya tersusun dalam beberapa elemen desain arsitektur. Jadi bentukan yang kita lihat seperti yang tadi ini, kubus, kemudian silinder maupun segitiga, prisma, itu sebenarnya dari bentukan-bentukan dasar ini. Jadi yang pertama itu adalah point. Jadi bentukan paling kecil dari sebuah bentuk atau elemen paling kecil dari sebuah bentuk adalah titik. Jadi dari titik ini kita akan memulai sebuah perjalanan proses penelusuran bentuk. Dari titik ini kemudian beberapa titik yang digabungkan dalam satu arah tertentu dengan panjang tertentu dan posisi-posisi tertentu, maka lahirlah sebuah garis. Jadi ketika titik itu disambungkan atau diarahkan dengan panjang dan arah tertentu, maka dia akan jadi sebuah garis. Nah, dari lahirnya sebuah garis ini akan berkembang terus. Dari garis akhirnya beberapa garis digabungkan, ada satu garis, kemudian dua garis, tiga garis, 4 garis, akhirnya membuat sebuah bidang. Nah, bidang inilah nanti yang akhirnya akan menyusun elemen berikutnya, yaitu elemen volume atau ruang. Nah, ketika sudah terbentuk sebuah ruang yang terdiri dari beberapa bidang yang terdiri dari beberapa garis, dan garis yang terdiri dari beberapa titik, maka perjalanan kita dalam mendesain sebuah bentuk sudah dimulai. Maka lahirlah sebuah bentuk. Katakanlah bentuk yang kita buat di sini adalah bentuk paling sederhana, adalah kubus. Dia dari sebuah titik, garis, kemudian bidang segi 4, dan akhirnya menjadi sebuah kubus. Nah, dari proses itulah arsitek harus belajar bagaimana menyusun sebuah skenario bentuk dari elemen-elemen desain yang paling kecil sekalipun. Nah, ini dari titik, garis, menjadi bidang, menjadi volume atau ruang, dan akhirnya menjadi sebuah bentuk. Nah, kita bahas satu-satu. Titik itu apa sih? Jadi titik itu merupakan sebuah elemen pokok yang digunakan untuk sebagai penanda. Jadi titik biasanya digunakan sebagai penanda ujung dari sebuah garis. Misalnya kita menarik sebuah garis diagonal, maka dua titik ini menjadi penanda ujungnya. Kemudian titik juga bisa menjadi penanda persilangan antara dua garis. Nah, ini titik. Bisa juga menjadi pertemuan antara garis-garis dalam satu bidang. Nah, ini ada titiknya masing-masing bidang. Atau titik juga bisa menjadi sebuah sentral atau pusat rotasi dari sebuah bidang. Jadi misalnya segi 4 ini punya titik tengah atau center point, itu ada di bagian tengah. Nah, titik ini nanti akan bisa memberikan kesan-kesan tentang kestabilan maupun kekuatan visual pada sebuah bidang yang kita desain. Kemudian garis itu apa sih? Garis itu terbentuk dari titik. Tadi saya katakan beberapa titik yang diperpanjang, kemudian memiliki ukuran tertentu, kemudian memiliki arah tertentu. Jadi dia panjangnya ada, misalnya panjangnya 2 cm misalnya. Kemudian arahnya ke kanan atau ke utara atau searah sumbu X misalnya, itu arahnya. Kemudian dia nantinya akan membentuk sebuah start point dan end point yang akan menjadi keterangan bagaimana panjang atau ukuran dari garis itu sendiri. Nah, ini contohnya. Jadi bagaimana kita ketika menggambarkan sebuah garis, menggabungkannya maupun menegaskan sebuah bidang dengan menggunakan garis-garis tertentu. Jadi misalnya garis ini kita arahkan dari sini ke sini atau dari sini
sini, kemudian sini, akhirnya membuat sebuah bidang. Nah, ketika bidang ini misalnya belum begitu tegas, maka kita bisa menambahkan garis, biasanya disebut garis arsiran, untuk mempertegas volume atau bidang dari sebuah bentuk itu sendiri. Nah, kemudian bidang. Nah, ini bidang, tadi kita sudah katakan bahwa bidang itu adalah kumpulan dari beberapa garis dan kemudian membentuk sebuah area atau luasan tertentu yang memiliki kurva atau penutup yang jelas. Jadi misalnya ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat. Maka keempat garis ini digabungkan akan membentuk sebuah bidang. Nah, salah satu karakteristik lain dari bidang adalah pertama, dia bisa memiliki permukaan isi yang dapat diwarnai atau diberikan tekstur secara visual. Jadi misalnya kita ngasih warna kuning, merah, itu bisa untuk sebuah bidang di dalam isinya. Kemudian dia juga bisa diberi tekstur, misalnya teksturnya kasar atau halus, padat, dough atau glossy misalnya. Itu salah satu karakteristik dari bidang. Nanti bidang inilah yang akan menjadi struktur atau elemen dasar yang membentuk sebuah ruang. Nah, ini misalnya satu ruang. Satu ruangan itu biasanya terdiri dari minimal ada 3 bidang. Bidang pertama adalah overhead plane atau bidang di atas kepala atau bidang penutup atas. Ini bisa berupa plafon, bisa berupa atap, bisa berupa kanopi misalnya. Kemudian ada wall plane atau bidang pelingkup vertikal atau biasa kita sebut dinding. Kemudian yang bidang ketiga yang terakhir adalah base plane atau bidang dasar. Nah, ini biasa kita sebut sebuah lantai misalnya. Nah, 3 bidang inilah nanti yang akan membentuk sebuah ruang atau volume tertentu yang akan dimanipulasi atau direkayasa oleh seorang arsitek menjadi sebuah gubahan bentuk arsitektural yang diinginkan. Nah, yang terakhir ini adalah ruang atau volume. Volume ini terdiri atas, tentunya ada panjangnya, kemudian ada lebar, kemudian ada tingginya, dan ada bentuknya. Jadi ruang inilah nanti elemen yang paling terakhir yang akan mencerminkan dari bentuk sebuah desain arsitektur. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk, kira-kira ada pertanyaan?